Seperti kita ketahui bahwa Jakarta dan juga Banten memang beberapa waktu yang lalu merasakan gempa ini selama beberapa detik. Getaran dirasakan sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan gempa berkekuatan 5,5 magnitudo mengguncang Banten. Getaran ini terasa hingga Jakarta dan juga Bogor. Pemirsa, seperti diketahui bahwa pusat gempa ini berada di 76 km barat daya Banten. Titik gempa berada di kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Kekuatannya, kemudian waktu terjadinya tanggal 4 Februari 2022 pukul 17:10:45 waktu Indonesia bagian Barat. Posisinya pusat gempa berada pada jarak 71 km barat daya Bayah, Provinsi Banten. Kedalaman yang pertama tercatat adalah 10 km, dirasakan di Pelabuhan Ratu. Ini yang paling dekat, paling kuat guncangannya di Pelabuhan Ratu dengan intensitas guncangan 4 skala MMI. Kemudian juga dirasakan di Malingping, Bayah, Cihara, Panggarangan, Ciptagelar, Wonosalam, Sukabumi, Rangkas Bitung, Cirenghas, Cikesik, Labuan, Majasari, Cigelis, Carita, Munjul, Sumur dengan intensitas guncangan 3 skala MMI. Kemudian dengan intensitas yang lebih lemah yaitu 2 skala MMI dirasakan di Sawarna, Pangalengan, Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, di Tangerang Selatan dan Parung di Parung Panjang. Jadi itu sementara yang dapat kami sampaikan dan ini tidak berpotensi tsunami. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini langsung dari Banten, saya akan mengecek dengan rekan kami, Siti Ma'rufah yang sudah siap mengabarkan dari sana. Siti, malam hari ini seperti apa laporan dari sana? Dipersilakan. Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, untuk malam hari ini aktivitas warga masih seperti biasa dan memang tadi sore sempat menimbulkan kekhawatiran. Saya bertempat tinggal di Cilegon dan di Cilegon sendiri sebagian ada yang merasakan kegempaan meski terasa kecil, dan saya juga mendapat informasi untuk di daerah Lebak sendiri, terutama yang di dekat pusat gempa yaitu di daerah Bayah, itu warga cukup merasakan goncangan dan itu membuat mereka panik keluar rumah. Dan termasuk juga di daerah Pandeglang sebagian warga merasakan dan mereka sebagian di Pandeglang mereka masih trauma terhadap gempa yang terjadi pada tanggal 14 Januari kemarin dan mereka juga berlarian, tapi hingga saat ini saya masih mencari data mengenai apakah ada kerusakan atau tidak. Dan sementara itu ada sebagian masyarakat yang khawatir kegempaan ini terjadi karena erupsi anak Gunung Krakatau. Dan tadi saya sempat berbincang atau juga melakukan Kepala Geofisika BMKG dari Banten, Pak Suwardi, bilang bahwa kegempaan yang terjadi di Bayah tidak ada hubungan sama sekali dengan erupsi anak Gunung Krakatau. Jadi masyarakat diminta untuk tidak terlalu khawatir dengan yang terjadi dengan erupsi anak Gunung Krakatau dan juga kegempaan yang ada. Tetapi memang masyarakat diminta untuk tetap waspada yang kemungkinan akan terjadi gempa susulan karena memang di daerah Banten Selatan ini termasuk ada penyusupan lempeng Indo-Australia yang membuat sering terjadi gempa. Demikian, Caca. Iya, Siti, informasinya memang saat ini tidak ada potensi tsunami. Tapi kalau dari laporan dan juga informasi yang ada di lapangan, adakah juga himbauan bagi masyarakat saat ini memang bermukim di sekitar wilayah pantai atau juga di sekitar dekat dengan titik paling terdekat dari lokasi Gunung Anak Krakatau untuk melakukan relokasi atau mencari titik aman, seperti apa, Siti? Ya, maksudnya instruksi secara langsung memang tidak ada, tetapi memang dari pemerintah setempat, pemerintah daerah dari RT RW selalu menginformasikan kepada masyarakat untuk waspada jika terjadi gempa bumi atau juga bencana alam lainnya. Dan begitupun juga dengan erupsi anak Gunung Krakatau dan juga kegempaan yang terjadi, tetapi diminta masyarakat untuk tidak panik dengan yang terjadi, hanya diminta untuk waspada dan juga melihat tanda-tanda alam jika memang kemungkinan ada
terlihat tanda-tanda yang kemungkinan akan terjadi bencana yang lebih besar lagi. Caca. Siti Ma'rufah mengabarkan langsung dari Banten.